السلام المبين للقد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini demi untuk melaksanakan kegiatan rutinitas, yaitu dari majelis taklim Nurul Anwar yang insya Allah setiap bulan berjalan. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman, dan insya Allah termasuk jamaah yang hadir dalam majelis ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih dulu kepada khususan Al-Mukarram Abuya Hayatul Wahid LCMA sebagai pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar yang alhamdulillah bersedia hadir dalam taklim kita ini. Terima kasih pula kepada ketua pengurus Masjid Al-Ihsan yang telah mengizinkan untuk memberikan tempat, dan terima kasih pula yang tak terhingga kepada seluruh jamaah yang hadir, kaum muslimin dan muslimat. Semoga setiap langkah kita menjadi amal ibadah nanti, insya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka majelis kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Qoria Ibu Khadijah. Kepada Ibu dipersilahkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar engkau mendapat rahmat. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi أينما تكونوا يأتي بكم الله
عليكم ولعلكم
Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada yang membacakannya semoga diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Abdul Muhyin LCM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai yang Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu pengajian kita membahas tentang masalah asbabul ghuslul junub, sebab-sebab atau yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk mandi junub atau mandi hadas besar. Nah, karena sekarang mendekati malam nisfu Sya'ban, kita akan sedikit membahas tentang keutamaan bulan Sya'ban dan yang berkaitan di malam nisfu Sya'ban. Mau tidak ibu-ibu? Halo? Mau ya? Kurang semangat ini apa gimana? Baik. Bulan Sya'ban ini dinamakan Sya'ban itu dikarenakan yatasya'abu fihi khairun katsir, karena di bulan ini banyaknya cabang kebaikan-kebaikan yang didapat di bulan Sya'ban. Makanya disebut Sya'ban karena banyak cabang kebaikan. Ada beberapa peristiwa yang bertepatan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa Ramadan kepada kita kaum muslimin itu terjadi pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, kurang lebih 18 bulan lah ketika Nabi sudah sampai di Madinah. 18 bulan kurang lebih baru ada perintah puasa Ramadan. Sebelumnya itu tidak ada puasa Ramadan Bapak Ibu, kecuali mereka berpuasa yang sunnah saja. Salah satunya adalah puasa Arafah atau puasa Asyura 10 Muharram. Setelah dilaksanakan, setelah diturunkan kewajiban puasa Ramadan, maka mereka para sahabat
sampai sekarang ini kita berpuasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini khususiat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat zaman dulu mungkin ada yang puasanya sebulan cuman 3 hari, ada yang mungkin seminggu sekali dan sebagainya. Tapi khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu diwajibkan setahun sekali berpuasa Ramadan penuh. Kemudian yang kedua yang bertepatan juga di bulan Sya'ban itu adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua kaum muslimin untuk membayar zakat. Kalau kita membahas zakat, fikih zakat sangat panjang sekali. Tapi intinya zakat itu secara garis besar terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama zakatul mal, zakat mal atau zakat harta. Dan yang kedua zakatul badan. Zakatul badan itu istilah kita zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta. Ada kurang lebih 6 harta yang wajib dizakatin. Pertama zakat tijarah, zakat perdagangan. Yang kedua zakat nakdain, emas perak, termasuk adalah uang zaman sekarang ini. Kemudian zakatun na'ami, zakat binatang ternak, kambing, sapi, onta. Kemudian yang keempat zakatul zuru' wa thimar, zakat tanam-tanaman seperti padi, gandum dan buah-buahan seperti anggur, kurma. Kemudian yang kelima zakatul ma'din, zakat tambang. Yang dimaksud sini dalam mazhab kita tambang emas perak. Dan yang keenam zakatul rikas, zakat barang temuan, atau istilah kita itu adalah harta karun, tapi yang berupa emas, berupa perak. Nah semuanya itu masuk kategori zakatul mal, zakat harta. Cuman orang zaman sekarang lebih gampang mengeluarkan zakat mal daripada zakat mal. Tahu zakat mal ibu-ibu? Zakat mal, ke mal belanja ini, belanja baju, belanja macam-macam lah. Ya, lebih gampang dikeluarkan sama orang kita daripada zakat mal. Zakat mal belanja 1 juta, 2 juta itu nggak kerasa, tapi ketika zakat mal, zakat harta, pikir 2 kali kalau mengeluarkan zakat sampai 1 juta, 2 juta itu. Nah itulah orang zaman sekarang. Tapi kayaknya orang zaman sekarang lebih baik nyimpan uang beli minyak daripada beli baju. Ya, ini sebentar lagi dengar-dengar katanya naik lagi gula, ya, gas sudahnya hilang di pasaran. Ya begitulah fenomena di antara kita. Ada yang ngantri ibu-ibu beli minyak kemarin? Ada ya? Padahal yang dibeli cuma 2 liter. Nah saya di pondok itu sampai 6 dus beli minyak untuk anak-anak. Kata saya kalau nggak ada minyak goreng maksudnya, anak santri itu dikasih makan apa nanti? Nanti serba berebus semua nanti. Tempe berebus, tahu berebus, semuanya serba berebus. Yang singkong direbus, katanya jadi sehat lagi katanya. Ya ala kulli hal. Baiklah ya. Nah jadi kita kembali, Allah mewajibkan zakat itu di bulan Sya'ban, seperti kita ini di bulan Sya'ban ini, di tahun kedua Hijriah. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, yang terjadi juga di bulan Sya'ban adalah Allah mewajibkan untuk memindah arah kiblat yang tadi kita pertama-tama di awal Islam, setelah kewajiban sholat fardu, yakni setelah Isra Mi'raj, para kaum muslimin itu menghadapnya ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian
di bulan Sya'ban, kurang lebih 18 bulan juga setelah Nabi berhijrah, baru ada perintah untuk memindahkan arah kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Waktu Nabi melaksanakan sholat, ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, dapat 2 rakaat. Yang kemarin menghadap ke sana umpama dapat 2 rakaat sholat zuhur atau sholat asar, langsung mengarah kiblat Nabi. Ayatnya turun waktu Nabi sholat. Nah, ayat yang dibaca itu sama qari'ah ibu yang bersuara bagus tadi itu, ya, itu ayat tentang arah kiblat, berpindah arah kiblat. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Lokasi itu sekarang dijadikan masjid, sampai sekarang jadi masjid, dan masjid itu namanya Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Para jamaah umrah atau para jamaah haji yang mereka ke kota Madinah, salah satu destinasi wisata religi, tempat yang didatangi adalah Masjid Qiblatain. Itu biasanya hari kedua atau hari ketiga ketika sampai di Madinah. Ziarah ke Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Pasar Quma, Gunung Uhud, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang belum berangkat umrah segera berangkat umrah. Yang belum berangkat haji, mudah-mudahan juga segera berangkat haji. Yang sudah, mudah-mudahan kita berangkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya umrah murah ini, ya. Kalau kemarin sampai 35-40 juta, karena sudah karantinanya sudah berkurang, ya enggak, tapi mahal kayak kemarin. Ibu-ibu mau berangkat umrah, berangkat haji? Nah, caranya ibu-ibu setiap malam baca surah Yasin, doa sama Allah, mudah-mudahan bisa berangkat haji umrah. Kalau enggak mempan juga baca Yasin, baca surat Tabarak, tambahin lagi. Enggak mempan juga surat Waqiah, karena orang kita bahar itu setiap malam tidak lupa membaca Yasin untuk minta hajat dikabulkan Allah, Tabarak untuk apa? Untuk dosa diampuni, dan supaya meninggal dunia tidak ada siksaan dalam kubur, dan Waqiah untuk memperlancar rizki. Kalau 3-tiganya sudah dibaca tapi juga belum berangkat haji dan umrah, maka siap-siap membaca surat tanah, surat rumah, surat sawah. Paham gak maksudnya? Artinya dijual aja sudah, ya. Tapi insya Allah lah ya, kalau kita rajin baca, berdoa kepada Allah, insya Allah berangkat saja. Saya terus terang bukan sombong, bukan apa-apa, tahadduts bin ni'mah, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Berangkat haji 2 kali, itu rata-rata adalah haji qasasih. Apa itu haji qasasih? Ongkos dikasih, kan ya? Kan ada haji qasasih, ongkos dikasih. Ada haji abidin, haji atas biaya dinas, itu orang Kemenak banyak. Haji Mansur, itu yang di Gunung Binjai, di Penajam, apa itu? Haji halaman digusur, kan ya? Nah, itu subhanallah ya, alhamdulillah. Baik, jadi yang ketiga tadi perpindahan arah kiblat. Kemudian yang keempat adalah bertepatan di bulan Sya'ban juga, turun ayat tentang salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah selalu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wahai kalian orang-orang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Itu terjadi, itu diwajibkan atau turun perintah itu di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban juga dinamakan bulan salawat.
dianjurkan kita untuk membanyakkan baca salawat. Kalau bulan Rajab kemarin bulannya Allah, disuruh kita banyak istighfar. Kalau bulan Sya'ban adalah bulan salawat karena ayat yang berkaitan dengan salawat. Dan ketika bulan Ramadan diperintahkan kita untuk memperbanyak Al-Quran karena bulan Ramadan adalah bulannya turun Al-Quran. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu kata Allah bulan yang diturunkan Al-Quran. Baik, berapa sudah? 4 kalimat ya? 4 ya. Nah, kemudian yang kelima juga disebutkan di dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Siti Hafsah dan juga Siti Juwairiyah itu di bulan Sya'ban. Nah, makanya di bulan Sya'ban ini banyak orang menikah. Saya tadi lewat tuh berapa tenda biru di jalanan. Saya berpikir kira-kira ada aja nggak yang datang pengajian hari ini. Jangan-jangan banyak datang ke tenda biru alias datang ke pernikahan. Nah, banyak yang menikah di bulan Sya'ban ini. Ala kulli hal. Kemudian yang keenam juga cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu itu beliau lahir juga di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah beliau itu lahir di tanggal 3 di bulan Sya'ban. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya juga di bulan Sya'ban ini adalah bulan pergantian catatan amal. Jadi buku kita selama setahun itu ditutup, diganti dengan buku catatan yang baru. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam riwayat hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ketimbang di bulan-bulan lain. Kalau bulan lain Nabi puasa juga, tapi ketika masuk di bulan Sya'ban maka beliau selalu melakukan puasa sunnah. Para sahabat ada yang bertanya, kenapa Rasulullah itu berpuasa sunnah lebih banyak di bulan Sya'ban? Lalu Nabi mengatakan, karena kata Nabi, aku kepingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi amal setahun, bahasa kitanya tutup buku, itu adalah di bulan Sya'ban. Diganti nanti buku yang baru di bulan Sya'ban juga. Jadi kalau umur kita umpama 40 tahun, dipotong kita masa balik, umpama balik kita zaman dulu umur 15 tahun, berarti saat ini kita sudah mempunyai 35 buku catatan amal baik dan amal buruk kita. Kai berapa sudah umur pian? Subhanallah, 75. Masya Allah, gigi masih bagus. Asli atau palsu? Asli. Gigi masih asli. Masya Allah, 75 tahun, banyak bonusnya. Kalau beliau balik umpama umur 15 tahun zaman dulu, masih ingat gak Kai? Zaman dulu, balik umur berapa zaman dulu? 15 tahun ya. Berarti beliau punya catatan buku sudah ada berapa? 60 buku. Banyak banget tuh bukunya tuh. Amal baik dan amal buruk. Nah, nanti di padang mahsyar kita akan bagi rapot seperti yang saya ceritakan pada Isra Mi'raj kemarin. Itu nanti ada pembagian rapot. Nah, dikembalikan rapot kita berapa hasilnya. Nah, oleh karena itu di bulan Sya'ban ini dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah dan meninggalkan maksiat. Supaya apa? Supaya ketika tutup buku itu tidak ada dosa tercatat. Kalau yang pernah melakukan dosa bertobat, supaya kalau ada angka merah dihapus. Itu tujuannya Nabi menganjurkan untuk memperbanyak amal di bulan Sya'ban ini, terutama adalah membaca sholawat dan puasa. Nah, kemudian kapankah pergantian catatan amalan buku itu? Terus terang secara pribadi
atas kebodohan saya ini, saya belum menemukan dalil mutlak tentang kapan perpindahan atau pergantian buku itu. Tutup buku yang lama diganti buku yang baru. Nah, buku ini Bapak Ibu, ada pergantian buku itu seminggu sekali. Kalau seminggu sekali itu di hari Kamis. Sehingga Nabi berpuasa Senin dan Kamis. Kata Nabi, kalau hari Senin aku berpuasa karena itu adalah hari kelahiranku, dan hari Kamis adalah hari diangkat amal, maka aku puasa, kata Nabi. Sebulan sekali nggak ada. Yang ada adalah setahun sekali di bulan Sya'ban. Cuman kapan harinya itu tidak dijelaskan secara gamblang. Namun para ulama banyak mengatakan bahwa pergantian catatan amalan itu, pergantian catatan buku itu, buku yang lama ditutup diganti dengan buku yang baru, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah malam nisfu Sya'ban itu akan jatuh pada malam Jumat akan datang ini. Insya Allah saya akan mengadakan di Pondok Al-Islami Nurul Anwar, ya. Ibu-ibu yang dekat ke sana mau mengadakan malam nisfu Sya'ban, salat tasbih, salat hajat, salat taubat, ya, kemudian baca Yasin dan sebagainya. Kalau mau ikut di pondok di Amburawang, silakan, kita kumpul di sana sebelum maghrib sudah kumpul. Nah, kalau seandainya mau dekat masjid, di dekat rumah ada masjid yang mengadakan seperti itu atau langgar, ya ala kulli hal boleh-boleh saja. Baik. Disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin, di dalam hadis riwayat kalau tidak salah Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Atani Jibrailu lailatan nisfi min Sya'ban." Telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata kepadaku, kata Rasul, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah, gum wa salli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama." Ya Rasulullah, bangunlah engkau, salat, angkat kedua tanganmu dan kepalamu ke langit. Fa inna hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabur rahmah wa abwabus sama wa abwabur rahmah. Karena malam ini, kata malaikat Jibril, Allah membukakan pintu langit semuanya dan juga membukakan semua pintu rahmatnya. Wa qultu, dan aku berkata, kata Nabi, "Ya Jibril, ma hadhihi lailah?" Wahai malaikat Jibril, kok begitu istimewanya malam ini, malam nisfu Sya'ban ini, kok bisa begitu? Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, "Hadhihi lailatun tuftahu fiha 300 babin minar rahmah, fayaghfiru li jami'i man la yusyrik billahi syai'a." Malam hari ini, kata malaikat Jibril, Allah membukakan 300 pintu rahmatnya, dan Allah mengampuni semua dosa manusia. Dosa manusia ini Allah ampuni, termasuk jin lah. Tapi kata Jibril, ada 10 kategori dosa yang tidak diampuni. Jadi kalau ada salah satu di antara kita, mudah-mudahan kita tidak melakukan dosa ini. Kalau ada salah satu di antara kaum muslimin ada yang melakukan salah satu dosa yang 10 ini, maka kalau dia tidak bertobat malam nisfu Sya'ban, terakhir malam nisfu Sya'ban, maka orang tersebut tidak diampuni dosanya. Yakni ketika tutup buku tidak dihapus dosanya, tetap tercatat di dalam kitab catatan buku itu. Ada 10 dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, perhatikan ini. Kalau kita melakukan salah satu dosa ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tobat sama Allah.
Dari sekarang, jangan nunggu malam nisfu Sya'ban. Cuman puncak terakhir adalah malam nisfu Sya'ban. Apa itu? Man la yusyrik billahi syai'a. Pertama, yang tidak diampuni dosanya adalah orang yang menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik, baik syirik fis sifat, syirik fil asma, syirik fil af'al, syirik fil dzat. Di dalam ilmu tauhid itu panjang pembahasannya. Artinya kita jangan menyekutukan Allah, baik di dalam sifatnya, di dalam asmanya, di dalam perbuatannya, di dalam namanya, atau di dalam zatnya Allah. Jangan. Termasuk juga pesugihan, termasuk juga bersekutu dengan syaitan, iblis, memelihara tuyul, suster ngesot, babi ngepet, parakan, kuntilanak, tali pocong perawan, apalagi itu, gundurwo, kolor ijo, apalagi boto ijo. Banyak banget hantu di Indonesia ini. Perasaan saya paling banyak hantu ya di Indonesia. Hantu itu bahasa kita, kalau bahasa Arabnya jin kafir. Hantu. Yang parahnya sudah banyak hantunya, miskin lagi hantunya. Miskin, hantunya aja miskin, apalagi rakyat Indonesianya. Katanya saja kalau tongkat dilempar ke tanah jadi apa tuh? Jadi pohon, subur makmur. Iya, Indonesia ini alamnya subur makmur, benar. Tapi rakyatnya belum subur dan makmur. Tongkat jadi kayu, jadi pohon kan ya. Nggih. Alamnya kaya, tapi kita ini belum kaya. Lah kenapa? Ya tadi hantunya aja miskin. Coba lihat, tuyul kemana-mana pakai sempak aja. Mohon maaf nih ya. Kolor hijau begitu juga. Sudah pakai kolor, badannya hijau karena tinggal di lumut terus. Kuntilanak, bajunya kotor-kotor berdarah, matanya hitam karena kurang tidur. Ya, tinggalnya di pohon. Coba lihat hantunya orang Amerika, Dracula, pakai baju jas, tinggalnya di istana. Hantunya orang Cina, vampir, pakai baju kerajaan, tinggalnya di kastil. Nah, di kerajaan, petinya aja peti jati, harganya bisa sampai 400 jutaan itu. Hantunya kaya, lah kita hantu kita aja miskin, apalagi rakyatnya. Saya nggak tahu, jangan-jangan hantu di alam sana ngantri minyak juga itu. Minyak goreng maksudnya. Jadi saya pagi tadi ngelihat di kirimi foto gitu ya, ibu-ibu ngantri minyak goreng, bapak-bapak ngantri minyak solar. Coba lihat kalau di TV itu, truk ngantri semua itu, bapak-bapak berjuang untuk mencari sesuap nasi. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita cepat keluar dari musibah ini ya, dari cobaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah jadi jangan menyekutukan Allah. Yang punya jimat ini, jimat itu, sudahlah, tidak usah. Cukup sama Allah Ta'ala saja. Baik, yang kedua, illa man kana sahiran. Yang tidak diampuni juga tukang sihir. Sihir, parang maya, santet, apalagi itu, jampi-jampi, pelet, itu semuanya nggak diampuni itu. Jadi yang bacaan-bacaan aneh-aneh itu nggak usahlah. Cukup Yasin, Tabarak, Ruqyah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ayatul ma'thurat, ayat-ayat yang sudah diwariskan kepada kita itu aja sudah cukup. Ratib hada, ratib atas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi yang pakai ilmu sihir
Yang belajar ilmu sihir tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, au kahinan, dukun. Zaman dulu dukun diperhalus kalimatnya orang pintar. Pintar apakah? Pintar membunguli kah? Pintar bohongi kah? Diperhalus kalimatnya lagi guru spiritual. Diperhalus lagi namanya paranormal. Diperhalus lagi apa lagi? Ahli metafisika. Sama ujung-ujungnya dukun. Cuman dukun zaman dulu dengan zaman sekarang mungkin agak berbeda. Kalau dukun zaman dulu identik ada tengkorak, kembang 7 rupa, pakai dupak kemenyan, minyaknya minyak nyong-nyong. Iya enggak, Bu? Apa lagi? Macam-macam zaman dulu, keris lah, baju serba hitam, suasananya gelap, pakai tumbal ini itu zaman dulu. Tapi sekarang dukunnya sudah canggih, pakai jas, pakai dasi, ya, pakai mobil harum, ganteng dukunnya. Bahkan ada dukun yang berkedok dukun, yang berkedok ulama tapi dalamnya dukun. Maka terus terang untuk zaman sekarang, mohon maaf, agak susah membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Karena mirip-mirip, karena pemburu hantu juga pakai bolang, pakai jubah. Yang mana kiai, yang mana tabib, mirip-mirip. Nah, jadi kita hati-hati, jangan sampai kita berdukun-dukunan. 3. Yang keempat, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Bapak-bapak, kaum laki-laki, dari dia lahir sampai dia meninggal, surganya itu terletak di bawah kaki ibunya. Ibunya tidak pernah tergantikan oleh siapapun juga. Walaupun dia punya istri secantik apapun, sebaik apapun, tetap surganya seorang laki-laki itu terletak di bawah kaki ibunya. Tapi kalau ibu-ibu, para perempuan, sebelum menikah, surganya itu terletak di bawah kaki ibunya. Tapi ketika setelah menikah, maka surganya terletak di bawah kaki suaminya. Suami yang bagaimana kata Mbah? Suaminya yang rajin salat, yang ibadah, yang puasa, yang bertanggung jawab, yang sayang dengan anak istri. Itu surganya ada di bawah telapak kakinya. Tapi kalau suaminya tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kerjaannya judi, megang botol kata Mbah, apalagi ikutin sinetron layangan putus. Yopo iki, laki-laki yang seperti ini, suami seperti ini, nggak ada surga di bawah kakinya. Lalu gimana, ibu-ibu? Carilah surga yang lain, Bu. Artinya gugat cerai aja laki-laki seperti itu. Nggak ada bisa diharapkan lagi sebagai suami. Nah, jadi hati-hati, jangan berdurhaka sama orang tua. Kalau ibu-ibu, 2, jangan durhaka sama orang tua, jangan durhaka sama suami. 4 ya, betul ke 4? Ya, 4. Kemudian yang kelima, yang tidak diampuni dosanya lagi, dosanya seseorang itu pada malam nisfu Sya'ban adalah musirran 'ala zina, orang yang selalu berkecimpung dalam masalah zina, termasuk berselingkuh, termasuk pacaran. Hati-hati yang punya WA group, hati-hati yang bekerja dengan laki-laki yang bukan mahram, 8 jam sehari bekerja dengan laki-laki yang bukan semahram dengan dia. Candaria, guyon-guyon, ini itu, nyerempet-nyerempet, bahasa-bahasa yang kurang baik. Perempuan ini bahaya sekali.
Digombal sedikit, iya. Makanya gini ya, ada rumus cinta Bu ya. Rumus cinta seperti ini. Perempuan itu jatuh cinta lewat telinga, sedangkan laki-laki jatuh cinta lewat mata. Laki-laki itu jatuh cinta lewat mata, memerlukan cuma 10 detik jatuh cinta dia. Pokoknya kalau dia melihat yang glowing, nah sudah. Glowing kan namanya, tahu kan? Itu bisa jatuh cinta tuh laki-laki, bahaya. Dalam 10 detik bisa lupa dia. Tapi perempuan bukan jatuh cinta lewat mata, bukan, tapi lewat telinga. Makanya berapa banyak perempuan yang suaminya itu nggak ganteng-ganteng banget, tapi karena pintar merayu, pintar menggombal, selesai dia. Dan itulah perempuan kekalahannya di telinga. Hati-hati kita nih, gara-gara layangan putus itu ibu-ibu rajin banget periksa HP suaminya ya, ala kulli hal. Nah, jadi hati-hati. Yang kelima tadi, yang tidak diampuni dosanya adalah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang berkecimpung di dalam masalah zina. Kita kedatangan tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa halukum? Habib, saya, alhamdulillah. Tafadhal. Afan, ana ba'astamir kalam suaya. Baik Bapak Ibu, kita kedatangan tamu dari negara Yaman. Ya, ini Syekh Abu Hashim, dan samping beliau ada Syekh satunya, kemudian sampingnya lagi ada di ujung mana itu ada Habib, bangsanya Jailani, keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Syekh Abu Hashim adalah salah satu ulama yang berdakwah di Indonesia. Beliau sudah berapa tahun di Indonesia dan sudah berapa kali datang ke Kalimantan Timur. Cuman sampai sekarang beliau belum tapi lancar bahasa Indonesia. Ya, Masya Allah. Dan juga beliau ahli ruqyah. Ya, jadi siapa yang punya jin di ruqyah sama sidin nanti bisa keluar jinnya. Oh. Jin ya, hantu indana ya guli, hantu. Ya, logat Indonesia hantu. Ya, dia ahli ruqyah. Jadi yang punya serem-serem datangkan aja beliau, nanti dimakan sama sidin hantunya itu. Baik, kita lanjutkan ya tadi. Nanti kita minta beliau berceramah sebentar sampai kita waktu asar. Baik, tadi sampai mana tadi ya? 5 ya, musiran ala zina, itu tidak diampuni dosanya. Kemudian yang keenam, au akila riba, pemakan riba, rentenir, ngutangin orang pakai bunga. Ini tidak diampuni juga dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi hati-hati, jangan ngutangin orang, dan kita jangan berhutang juga pakai bunga. Kalau kita bisa bertahan tidak berhutang, sudahlah, jangan berhutang. Nah, orang zaman dulu berhutang itu karena terpaksa. Tapi orang zaman sekarang berhutang itu bukan karena terpaksa, tapi karena gaya. Gaya kepingin punya mobil, hutang lagi, kredit lagi, motor kredit, rumah kredit.
Apalagi itu? Jilbab kredit, baju seragam kredit. Nggak tahu kalau mas kawin itu mahar itu kredit juga apa enggak? Karena ada orang mas kawin ketika nikah mas kawinnya kredit juga. La ilaha illallah, kan ya. Apalagi? Kemudian kata Jibril, malaikat Jibril yang ketujuh adalah mudmin khamrin, peminum khamar, narkoba. Kalau di Banjarmasin itu yang paling terkenal, paling murah obat narkoba itu namanya Jinet. Jinet kah Jinet tuh? Jinet kah Jinet? Saya kurang paham itu. Katanya obat flu tulang atau apa itu. Dulu zaman dulu saya masih kecil itu ada namanya double L. Double L itu obat anjing gila, diminum sama manusia. Obat obat anjing gila diminum sama manusia. La ilaha illallah. Nah, termasuk ngelem, lem pox. Itu tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Ya, 7. Yang ke-8, awin nama. Apa itu nama? Pengadu domba, provokator, provokasi. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, terutama ibu-ibu nih ya. Ya kita juga kaum bapak, cuman yang banyak ibu-ibu ini. Kalau kita membaca di media sosial, Facebook lah, apalagi WhatsApp grup lah dan sebagainya. Kalau ada berita-berita yang mungkin tidak pantas untuk kita sebarkan, jangan kita sebarkan. Jangan kita sebarkan. Baik itu yang berkaitan dengan agama atau politik atau yang lainnya, tidak perlulah kita sebarkan itu. Apalagi kita ini kan zaman sekarang ini, waduh, fitnahnya luar biasa. Kalau dulu ada pepatah begini ibu-ibu, mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang berbeda, jempolmu adalah harimaumu. Jempol. Iya mbak. Nah, ada berita yang kurang jelas kirim. Zaman dulu kalau ada orang kecelakaan ditolong. Zaman sekarang bukan ditolong. Kasihan orang mengap nih mau mati, bukan ditolong malah divideokan. Betul tidak? Diupload lagi, tersebar lagi berita. Sekarang ngeri berita ini. Nah makanya kalau kita tidak kuat-kuat bermain Facebook dan sebagainya, tidak usahlah. Oh saya Pak Abu ya nggak nyebarkan berita. Saya di grup itu nggak nyebarkan berita. Saya nggak ikut gibah kok. Saya nggak ikut gosip. Cuman sampean baca terus itu apa itu? Dicuci otak kita itu dicuci, didoktrin dengan kejahatan. Yang kita kemarin kita husnudzon dengan orang, tapi karena kita didoktrin dengan berita-berita yang tidak benar, masuk sedikit-sedikit masuk di otak dan hati kita. Berubahlah kita punya watak. Nanti nggak tahan, nyebarkan berita, habis kita pengadu domba. Dulu Nabi pernah lewat dengan sahabatnya, melewati 2 kuburan. Pada saat itu wajahnya Nabi berubah. Wajah Nabi berubah jadi merah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini? Engkau sedang melihat apa?" Maka Rasul Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kata Rasul, "Aku melihat orang yang dalam kubur ini sedang disiksa." Kata Nabi, dia disiksa, mereka berdua disiksa bukan karena lantaran dosa besar. Tapi ada juga yang mengatakan dosa ini dosa besar tapi dianggap kecil. Adapun yang pertama, kata Rasul, orang ini disiksa gara-gara dia tidak beristinja. Ketika buang hajat tidak istinja. Ini terutama para laki-laki nih. Tukang ojek, tukang apa-apa itu ya. Tentang laki-laki enak aja sambil buang hajat sambil berdiri kan bisa tren begitu. Dikatik-katik, masukkan lagi ke dalam celana, selesai sudah. Kada beristinja, haram. Tidak boleh. Nah itu hati-hati.
Sedangkan yang kedua kata Nabi, orang ini disiksa karena hidupnya selalu mengadu domba orang. Provokator, provokasi, ngadu sana, ngadu sini. Kelahi orang gara-gara dia. Saya tidak ngomong, iya tidak ngomong, tapi nah jempolnya jalan terus. Hati-hati. Nah setelah itu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, dibelah dua sama Nabi, lalu ditancapkan pelepah kurma itu di kuburan tadi. Kata Nabi, selama pelepah ini belum kering, maka yang di dalam kubur ini orangnya tidak disiksa. Itu dalil kita boleh menabur bunga di atas kuburan. Udah dipaham kira-kira? 8. Yang ke-9 yang tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban adalah al-musyahinan, orang yang berkelahi. Musyahinan ini bahasa kitanya perang fisik, bertengkar, pukul-pukulan, tawuran, lah sama aja itu. Perang fisik, perang mulut, jatuh, perang apa lagi? Perang di WhatsApp, perang di media sosial. Kalau ada orang melakukan seperti itu, tidak diampuni dosanya. Yang terakhir, yang ke-10, auqati ar-rahim, memutuskan tali silaturahim. Kalau memutuskan silaturahim ini bahasa akhirnya, kalau bahasa sayanya itu perang dingin. Kalau ketemu pura-pura nggak ngelihat, buang muka gitu. Kalau satu majelis nggak pernah duduk dekat-dekatan, pasti jauh-jauhan. Si A di ujung, si B di ujung. Ada nggak manusia seperti itu? Pokoknya apa namanya itu, memutuskan tali silaturahim. Yang parahnya ngajakin orang untuk bermusuhan dengan orang yang dia musuhi. Jangan ketemu tuh, nggak bagus itu orang tuh musuh. Aduh, pokoknya sudahlah. Yang lebih parah lagi, dia berwasiat kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan keluarganya. Pokoknya keluarga kita jangan pernah menikah dengan keluarga mereka. Bikin wasiat seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Nah, 10 tadi itu ibu-ibu ya, bapak-bapak. Apa kata Jibril? Fa innahum la yughfaru hatta yatubu wa yatruku. Mereka itu kata Jibril tidak diampuni dosa-dosa mereka. Hatta yatubu wa yatruku, kecuali mereka itu bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, numpung kita di bulan Sya'ban, numpung sebelum malam nisfu Sya'ban, kita tinggalkanlah dosa-dosa yang disebutkan oleh malaikat Jibril tadi kepada Nabi kita. Bukan berarti dosa-dosa yang lain kita kerjakan, bukan juga. Dosa yang lain kita tobat juga. Cuman yang 10 ini lebih diutamakan lagi kita untuk bertobat. Nah, jadi insyaallah malam nisfu Sya'ban itu akan sampai akan jatuh ya, kalau tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan waktu, insyaallah nanti jatuh di malam Jumat. Boleh nggak kita puasa? Boleh. Tapi karena kita jatuhnya pada hari Jumat, sebaiknya ibu-ibu puasanya 2 hari, Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat. Jadi Kamis kita puasa, Jumat puasa. Kalau kita Jumat saja puasa, khawatir nanti hukumnya makruh. Karena kalau sehari saja puasa hari Jumat, atau sehari saja puasa hari Sabtu, sehari aja nih ya, atau 1 hari saja puasa hari Ahad, itu hukumnya makruh. Karena hari Jumat hari kebesaran orang Islam, hari Ahad itu harinya orang Yahudi, dan hari orang Nasrani, dan hari Sabtu adalah kebesaran orang Yahudi. Kita boleh puasa hari itu kalau kita menggabungkan puasa dengan sebelumnya, seperti Kamis dengan Jumat, atau Jumat dengan Sabtu, atau Sabtu dengan Ahad, atau Ahad dengan Senin, atau tiga-tiganya Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ya, jadi seperti itu. Kemudian saya juga berpesan lagi bagi ibu-ibu, bagi anak-anak gadis kita yang perempuan-perempuan, apabila masih punya hutang puasa tahun kemarin, segeralah dibayar. Segeralah
dibayar. Jangan sampai nanti datang Ramadan yang berikutnya puasa qadha belum juga dibayar-bayar. Nah, numpung Nabi kita mengajarkan banyak puasa di bulan Sya'ban, ayo yang masih punya hutang puasa Ramadan disegerakan untuk mengqadhanya. Baik Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita masih punya waktu kurang lebih ada 20 menitan lagi. Kita kedatangan tamu dari negara Yaman. Kemarin beliau-beliau ini Bapak Ibu juga datang ke pondok kita di Al-Islaminul Anwar Amburawang hari Sabtu kemarin. Lalu saya ajak ke sini. Nah, kata mereka kalau tidak salah nanti ada jadwal juga di sini malam maghrib apa gitu ya. Jadwal ada di sini? Selasa malam Rabu. Nah, malam Rabu ada juga ya tamu kita. Kata saya daripada dada saya kata ikut saya sudah dakwah di sini. Ya, ala kulli hal. Mari kita dengarkan nasihat min duyufina dari negara Yaman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nasihat beliau dan bisa mengamalkannya. Fa'alahi yatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan katsiran kepada beliau. Dan alhamdulillah terima kasih banyak dan selamat datang pada tamu-tamu Allah dari Yaman Hadramaut. Selamat datang dan selamat berjumpa di tempat kami. Mudah-mudahan pertemuan kami ini insyaallah mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita manfaatkan waktu ini karena beliau alhamdulillah kita kebanggaan kita datang berkunjung ke tempat kita ini. Mari kita sama-sama mendengarkan ceramah agama dari beliau. Kebetulan beliau hadir di tempat kita. Barakallahu subhanahu wa taala. Kepadanya kami persilakan. Ya Allah, ya Allah. Ini jam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillahi 'adada khalqihi wa ridha'a nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Ya Rabb, hamdan laysa ghayraka yuhmadu. Ya man lahu kullul khalaiqi tasjudu. أبواب كل مملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن، على نعمة اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، على نعمة أن بلغنا الله شهر شعبان. Para jamaah sekalian, bila mulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membawakan beberapa ayat yang ada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat Al-Qur'an. Alhamdulillah atas nikmat kita bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yakni menemui bulan Sya'ban. Sya'ban syahrun mubarak, syahrun azim. Wa kana Rasulullah kama jaa an Aisyah wa ghayriha min as-sahabah yasum wa akthar ma yasum fi syahr Sya'ban, syahrun mubarak. Para jamaah sekalian, bulan Sya'ban adalah bulan yang amat diberkati.
التي في شهر شعبان أن خرجنا دعوة، نعمة من النعم، خرجنا دعوة إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة، والتقينا برجل مبارك. من النعم التقينا برجل مبارك، رجل حكيم، رجل أعطاه الله العلم والعقل والفهم، حفظه الله، أستاذنا محمد عبد المحيط. هذه من النعم التي أنعم الله علينا نحن هذه المجموعة، نعم عظيمة. Para jemaah sekalian, saya mengatakan bahwa ya, bulan Sya'ban adalah bulan penuh kenikmatan, bulan Sya'ban adalah bulan penuh keberkahan. Di antaranya adalah kita semua bisa berdakwah kepada Allah. Allah mempertemukan kita dengan salah satu seorang laki yang sangat mulia, dengan menemukan kita dengan orang yang mulia, dengan orang yang ahli ilmu, yaitu beliau Syekh Muhammad Abdul Muhyidd. نعم، والتقينا في شهر شعبان، بركات عظيمة، بركات عظيمة التقينا بهذا الجمع الطيب المبارك. نسأل الله كما اجتمعنا في هذا المسجد، مسجد الإحسان، أن الله يجمعنا عنده في الجنان. قولوا آمين. Para jamaah sekalian, kita patut bersyukur kita bisa berkumpul di sini. Kita patut bersyukur bisa bertatap muka di sini, bersilaturahmi di sini, dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya nanti. Amin. فاللهم بارك في هذا الجمع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في هذا الجمع، أن تبارك في هذا الحضور، وأن تبارك في الأستاذ حفظه الله، أن تزيده علما. نسألك يا الله أن تزيده قدرا، نسألك يا الله أن ترفعه في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله أن يرفع ذكره وذكركم جميعا. آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. Para jemaah sekalian, Syekh tadi memberikan doa supaya Allah memberkahi kita semua, dan khususnya kepada beliau Syekh Muhammad Abdul Muhyidd. Semoga Allah senantiasa memperkenan beliau selalu, semoga Allah senantiasa memperkenan dan menyertai beliau selalu, dan menambah ilmu beliau dan menambah keberkahan beliau. Amin. آمين، اللهم آمين. نحن في شهر شعبان، أعمال كثيرة تحدث عنها حفظه الله، وأنتم تعرفون الأعمال التي في شهر شعبان، أعمال عظيمة، أعمال جليلة، نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها. Para jemaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Abdul Muhyidd tadi, bahwasanya banyak sekali amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. ولكن هنالكم عمل عظيم تستعد، ألا وهو الاستعداد. من الآن استعد إن كنت يا أيتها الأخت المسلمة ويا أيها الأخ المسلم، إن كنت قد استعددت من قبل فالحمد لله، وإلا استعد من الآن لشهر مبارك، شهر عظيم. Para jemaah sekalian, ada satu amalan yang memang sangat harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Amalan yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan yang amat sangat mulia. فالآباء عليهم أن يستعدوا، أن يجهزوا التلفاز، وأن يجهزوا يعني ماذا حتى يروا إلى المسلسلات وإلى المضحكات وإلى الأفلام التي تنتشر في شهر رمضان. Para jemaah sekalian, ada beberapa amalan yang harus para jemaah sekalian lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama, harus berbanyak menonton televisi, menonton tayangan-tayangan yang ada di televisi, komedi-komedi yang di televisi, tonton semuanya. صح؟ Benar atau tidak? benar ha? طيب. والأمهات تستعد، تشتري من الآن الرز، وتشتري يعني أنواع الطبخ وآلات الطبخ، الصحون، الملاعق، أي شيء تستعد من الآن لشهر رمضان، تستعد. لماذا؟ من أجل الطبخ الجيد في شهر رمضان. Kemudian untuk para ibu-ibu, siapkan dari sekarang alat-alat masak, kemudian bahan-bahan makanan untuk bulan Ramadan. Persiapkan dari sekarang untuk memasak di bulan Ramadan.
وأيضا نستعد جميعنا، نستعد من الآن، تشتري كوتا إنترنت كبير حتى تشاهد اليوتيوب، لأن شهر رمضان شهر أكل وشهر المشاهدة للمسلسلات وشهر لعب الجيم أونلاين، صح؟ Para jamaah sekalian, saya bertanya, kalau melanjutkan di bulan Ramadan nanti kita harus beli kuota yang banyak, kuota yang bergede-gede agar kita bisa nonton YouTube, kemudian bisa nonton serial-serialnya dari TV. Apakah itu benar? لماذا لا الآن؟ من الأول لا، من الأول لا. Dari awal jawabannya itu harusnya tidak. يا نعم. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لأن رمضان نستعد بالمصحف. صح؟ Para jamaah sekalian, seharusnya bulan Ramadan itu kita harus menyiapkan mushaf Al-Quran. Benar atau tidak? أن نستعد في شهر رمضان، أن نستعد بالنية القوية والعزم الشديد لقراءة القرآن، للعبادة، للقيام، للتهجد، صح؟ Para jamaah sekalian, di bulan Ramadan itu kita harus memperbaiki niat, harus mematangkan niat dan memiliki niat yang kuat agar kita itu bisa menghafalkan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Apakah itu benar? ونستعد جميعا، ننظر غرفة، غرفة هكذه الغرفة نجعلها ظلام وننام كثير من الصباح إلى الظهر، من الظهر إلى العصر حتى لا نشعر بجوع الصيام. Para jamaah sekalian, ini kata Syekh, dalam bulan Ramadan itu apakah kita harus misalkan di kamar aja, mengurung diri, kemudian matiin lampu, tidur terus dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dan sampai maghrib, agar kita lupa akan rasa lapar. Apakah itu benar? benar atau لا؟ لا ما شاء الله لغة عربية. إذا ماذا تفعلون؟ Jadi apa yang ibu-ibu persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan? الأم طيب أنا سأقول لكم. وأيضا الأم عليها أن تبحث عن صديقاتها، تبحث عن صديقاتها وتأخذ القهوة، هذا الكوبي، وتأخذ يعني ماذا، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، صح؟ Kemudian para jamaah sekalian, untuk kalangan ibu-ibunya yang suka ngobrol dengan temannya, yang suka berdebat dengan temannya, berbicara sampai berjam-jam, ngumbrus gitu ya, 1, 2 jam, 3 jam. Apakah itu benar? أيوة لا أيوة هذا الآن نعم. شهر رمضان فرصة، شهر رمضان فرصة، ولذلك لا بد أن تكون هذه الفرصة نستعد بالنشاط، بالعبادة، بقراءة القرآن، بالذكر، بكل ما يقربنا إلى الله سبحانه جل وعلا. هذا Para jamaah sekalian, bahwasanya pertanyaan tadi adalah pertanyaan jebakan dan semua jawabannya itu adalah tidak. Bahwasanya saya mengatakan kita itu harus memperbaiki ibadah, harus semangat dalam beribadah, harus mengerjakan apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. طيب المعذرة، بقي 3 دقائق للأذان. إن شاء الله قل لهم أن يحضروا. متى الجدول؟ ليلة الثلاثاء، يوم الثلاثاء صح؟ أن يحضروا إن شاء الله. نكمل المحاضرة. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya tinggal 3 menit lagi untuk azan asar, kita ada jadwal insya Allah hari Selasa, bisa dilihat di papan pengumuman itu hari Selasa. Nanti kita lanjutkan ceramah ini. الآن عندنا الدعاء مع الحبيب حفظه الله الشيخ جمال الجيلاني، هذا من نسل الشيخ عبد القادر الجيلاني. من يعرف الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ الذي تعرف ترفع يدها. Ibu-ibu sekalian, ini nanti yang memimpin doa adalah Syekh Jamal Al-Jilani. Beliau itu adalah masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan julukan Sultanul Auliya, rajanya para wali. Ibu mungkin tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pernah dengar? Angkat tangan. الله أكبر. لا Syekh تعرف. Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pernah dengar?
طيب التي تعرف رفيع أحمد، تعرف رفيع أحمد ترفع يدها. طيب الدعاء بسرعة. طيب الدعاء أحمد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تلك الارض وعليها وانت خير الوارثين. اللهم انا نستغفرك ونستودعك احيانا واطيانا وانفسنا واهلنا واولادنا واموالنا وكل شيء عرفنا. اللهم انا واياكم في كنفك واحمائك واعدائك وعبادك وعبادك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح في صلاح اسلام المسلمين. اللهم لا تجعلنا عند هلاك وتحدث هلاك في هلاك صلاح اسلام المسلمين. اللهم اصلحنا بك الرحمه ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا بالرحمه ولا تجعلنا من الانسين. اللهم اصلح قلوبنا وغير قلوبنا وتجعلنا ليله نصف من شعبان وحولنا فيها الحال الى احسن الحال ولا يزيدنا وكما نسالك ربنا الله ان مراتب العليا في ساعتنا هذه عن خيرات والبريه والدنيا المحمديه في الطاعه والخفيه. ارزق الصدق بالنار والرجوع اليك. كن علينا توبه نصوح انا بها كيدا واسما وعدنا وروحا. واصلحنا واصلح بنا واصلح امتنا واهدنا ولساننا وقنانا وزوجاتنا واهلنا وكل من حارت به شر قلوبنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونستعيذك من استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ارزقنا صالح اجمالنا شاننا خيرات الدنيا وعلم الاخره. محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. استعينوا اهدنا الصراط المستقيم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله.